Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini kita akan praktek bagaimana cara memperbaiki televisi LG 32 inch yang mengalami kerusakan. Kerusakannya itu yaitu ketika dicolokkan ke listrik, listriknya langsung jeglek ya, langsung konslet, jatuh, kemudian stos kontaknya. Terus dicolok sekali lagi, dia konslet lagi, dan setelah itu baru dia dicolokkan, dia tidak menyala lagi, sehingga posisi televisi LG 32 inci ini mati total. Kita langsung mencoba memperbaiki dan mencari tahu apa kerusakan serta memperbaikinya. Baik, kita mulai teman-teman. Televisi sudah berhasil dibuka guys. Kemudian ini ya teman-teman, kita coba lihat apa kerusakannya. Kalau dia mati total ini kan pasti power supply yang rusak teman-teman ya. Power supply juga rusak, bisa disebabkan yang lain. Kita coba perhatikan. Nah ini dia kondisinya. Oh iya teman-teman, pada modul power supply itu terlihat ya teman-teman. Ini ada komponen yang terlihat hangus sini. Ini rangkaian apa ya? Sepertinya kapasitor snubbernya. Ini jelas terlihat ada hangus ya di sini. Yang hangus yang mana ya? Oh iya, waduh, sampai copot ini. Ini ada sebuah kapasitor yang pecah, yang hangus terbakar. Baiklah, kita langsung buka saja modul satu blok ini ya. Kita buka, kemudian kita tes dari luar biar lebih mudah memperbaikinya. Teman-teman, setelah diperhatikan kerusakannya itu pada kapasitor snubber ya teman-teman. Ini dia kapasitor snubber yang rusak, meledak dan pecah terbakar. Karena kapasitor snubbernya rusak, mudah-mudahan hanya itu yang rusak teman-teman. Jadi kita akan mengecek pertama, kalau dia rusak power supply biasanya MOSFET-nya konslet. Kita cek MOSFET-nya ini konslet atau tidak. Kalau tidak konslet berarti diperkirakan mudah-mudahan hanya rusak kapasitor snubbernya saja, jadi MOSFET dan peralatan lainnya tidak perlu diganti. Nah kita cek sebentar lagi MOSFET-nya konslet atau tidak, kemudian dioda yang terhubung dengan kapasitor snubber, nah itu juga kita cek apakah dia mengalami kerusakan juga atau tidak, serta sirkuit di belakang kita periksa ya. Nah ini dulu sepertinya televisi ini sudah pernah diperbaiki. Ini ada resistor ini, jumper resistor 10 ohm ya. Kita cek apakah resistor 10 ohm ini juga putus atau tidak. Baik, kita ukur resistornya menggunakan skala 10 ohm atau boleh 1 ohm. Kita cek putus atau tidak. Ternyata tidak ya. Nah itu jarumnya kan masih bergerak ya. Resistor ini yang ada dekat IC nya masih bagus. Kemudian kita mengecek juga dioda kapasitor dekat kapasitor snubber itu menggunakan 1 kilo ohm, menggunakan skala 1 kilo ohm ya. Kita cek dulu. Oke, jalan. Apakah diodanya putus? Diodanya jalan, kalau dibalik ini tidak. Oke, bagus ya, dibalik tidak, berarti
diodanya masih berfungsi. Kemudian ini MOSFETnya kita cek apakah MOSFETnya pada skala 1 kilo ohm ini mengalami konslet atau tidak. Tidak teman-teman ya, ada nilai hambatan tertentu ya. Mana nih ya, hambatannya tertentu. Oke ya, hambatannya tertentu, tidak konslet seperti ini ya. Kalau ini kan kalau kita sorry dia full ya, berarti MOSFETnya juga aman. Mudah-mudahan nanti kita, berarti kerusakannya itu pertama satu kapasitor snubber. Kalau kapasitor snubber konslet, kadang-kadang diodanya putus, tapi ini tidak putus, tidak konslet juga. Kemudian skring, biasanya skringnya akan putus juga. Jadi kita mengganti dua komponen ini ya teman-teman. Nah, saya sudah menyiapkan ini skring 3 ampere, dan ini apa namanya, kapasitor snubber penggantinya. Semula dia nilainya 471 PF 1 kV, saya gantikan dengan 471 PF. Kebetulan ini KV nya lebih besar, 6 kV lah, lebih bagus justru kalau dia besar ya. Yang penting jangan kekecilan, kalau besar boleh. Baik, kita ganti teman-teman. Baik, kita ganti kapasitor snubbernya ya. Oke, setelah itu nanti kita ganti juga skringnya ini nanti. Baik teman-teman, sudah saya ganti ya. Ini kapasitor snubber yang baru, kemudian ini skring yang baru sudah diganti. Ini komponen yang rusak. Kemudian untuk mencoba power supply ini teman-teman, jangan lupa gunakan bola lampu safety ataupun bola lampu pengaman, agar jika konslet tidak menyebabkan jatuhnya MCB PLN ataupun stos kontaknya tidak jatuh ya, tidak jeglek. Jadi secara rangkaian seri power supply, setrum masuk ke power supply ini kita seri dahulu dengan sebuah lampu daya 100 watt ya, 75 watt atau 100 watt. Jadi kalau ada short konslet di sini, dia listrik kalian tidak jatuh, melainkan lampunya menjadi menyala. Karena dia power supply-nya bagus, menyala sebentar, kemudian dia mati lampunya, ataupun lampunya menyala redup. Kalau dia konslet di bagian ini, maka dia akan menyala terang lampunya ya. Baik, perhatikan hasil pengujian apakah sudah baik teman-teman. Ini saya colokkan ya, 1 2 3. Oke, lampu safety aman, tadi menyala sebentar kemudian mati, berarti tidak ada konslet lagi di situ ya. Sekarang langkah selanjutnya kita mengukur apakah tegangan-tegangan yang ada di sirkuit sudah keluar ya. Pada umumnya tegangan standby itu ada tegangan 5 volt dan 12 volt, sedangkan tegangan inverter itu biasanya untuk menyalakan lampu backlight itu 24 volt. Itu bisa keluar tegangan 24 volt jika, nah amati itu tulisannya, jika inverter on itu diberikan, biasanya ada dua pilihan. Inverter 24 volt on itu bisa menyala jika disambungkan inverter on itu dengan ground, atau justru sebaliknya diberikan tegangan sebesar 3 sampai 5 volt ke inverter on ya. Nanti kita uji coba. Yang penting kalau tegangan 5 volt dan 12 volt sudah keluar, biasanya kalau tidak ada permasalahan, inverter pasti akan jalan ya teman-teman. Jadi kita langsung uji coba saja. Baik teman-teman, sudah saya colokkan ke listrik. Kita cek ya, itu di situ ada pin tegangan yang ini ya. Ada pin tegangan 3, nah udah tegangan 3,3 volt ya, 3,3 atau 3,5 volt itu terukur sudah ada ya. Berarti power supply-nya sudah on, sudah menyala dan tidak meledak, tidak rusak ya. Itu kan listriknya tercolok, lampu juga aman, tidak menyala. Nah tegangan sudah keluar 3,3 volt yang standby. Berarti nanti itu kan ada, sebentar saya cabut dulu, perhatikan baik-baik, itu kan yang ini ya,
Di sini ada pin power on, ada juga power inverter on. Inverter on itu untuk menyalakan tegangan 24 volt untuk bagian lampu latar. Sedangkan power on ini untuk menyalakan tegangan 12 volt ya. 12 volt ini baru akan keluar tegangannya menyala jika power on ini kita berikan tegangan sebesar 3,5 volt ya. Jadi nanti kita akan menjumper tegangan 3,5 volt ini, kita jumper ke pin ini, pin power on yang ini. Jadi ini ya, ini kan berhubungan ya. Nanti dari sini pin 3,3 volt atau 3,5 volt ini kita jumper dengan resistor misalnya 4K7 ke power on ini, nanti baru tegangan 12 volt ini pasti akan keluar. Soalnya kalau sekarang ini tegangan daripada yang 12 volt itu belum keluar ya. Oke. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah perbaikan TV LG tipe 32 mana 32 LM 3410 ya, sudah selesai. Jadi ini sudah saya pasang dan ini sudah dicoba. Akhirnya televisi yang tadinya mati total sekarang sudah berfungsi ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, demikian untuk perbaikan kita untuk sore hari ini. Itu dulu ya yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan perbaikan televisi LG 32 inci ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.